Lalu terakhir kepada SMP Budi Murni 3, Bapak Hisik Simbolon atau Ibu Iramawati Simbolon ini ya, dari Budi Murni 3 ini kan Pak? Karena ya, betul, Pak. Karena selalu close kamera ini. Kami hanya melihat fotonya. Iya Pak, baik Pak. Jadi terima kasih Pak Sarmata. Sesuai dengan apa yang baru saya Bapak sampaikan, langsung barangkali nanti dia atau Ibu Ira akan menyampaikan hal apa yang memang sudah kami lakukan berkaitan dengan pencarian informasi atau penggalian tentang core value sesuai dengan kondisi sekolah kita di SPWM 3. Namun sebelum nanti disampaikan oleh Ibu Ira, hal-hal yang memang sedikit kalau saya bandingkan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sembiring dari BM4, kemudian Pak Marulam dan Pak Purba, wah memang luar biasa. Hampir bagaimana lah ya, mau tampil hari ini, mau kami presentasikan hampir 2 hari lah, tapi karena memang tadi di awal pembukaannya adalah semuanya belum ada yang siap dan memang semua adalah proses, maka kami beranikan diri nanti menyampaikan Pak. Kemudian kalau dikatakan misalnya langkah setengah atau dua langkah, ini barangkali seperempat pun belum, tetapi pada dasarnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa kembali tadi ke awal seperti yang pengantar itu, bahwa core itu adalah bukan memaksa, bukan ada dasar ego, bukan ego kita yang kita inginkan sebagai unit, bukan memaksa kehendak kita, core value apa yang mau kita buat, atas dasar itulah maka kami menimba atau mencari informasi dari berbagai informan atau stakeholder yang berkaitan dengan sekolah kita yang sebentar lagi akan dipaparkan oleh Ibu Ira. Namun sebelum itu ada sedikit nanti yang mau saya sampaikan berkaitan dengan budaya lokal. Budaya lokal, kami lebih fokus tentang seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya tidak salah kalau saya bandingkan tadi dengan presentasi yang disampaikan oleh dari unit lain, luar biasa memang. Makanya saya agak bagaimana ya, tetap akan saya sampaikan. Inilah yang kami temukan untuk budaya lokal Bapak Ibu. Patun Hangoluan, Tuis Hamagoan. Nah, itu. Patun Hangoluan, Tuis Hamagoan. Mungkin Ibu Rina kurang paham nanti atau Pak Sembiring soal arti bahasa Batak ini kan. Jadi sebagai dasar munculnya falsafah ini, begini dulu, orang Batak itu kan biasanya kepribadiannya suka merantau, dia nggak tahan di kampung halaman lah. Lalu datang orang tua mengatakan, anakku, kamu harus patun hanguluan tuis hamaguan. Itulah semacam filsafah yang disampaikan kepada anak-anaknya. Dengan arti kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kamu kalau merantau itu harus pantun, maksudnya di situ santun, baik-baik. Dengan demikian kamu nanti akan berhasil atau bisa bertahan di perantauan. Tetapi sebaliknya, kalau kamu di sini ada dibuat tois hamaguan, kan tois itu ibaratnya itu dalam bahasanya kurang lebih sombong gitu ya, atau sepele dengan situasi, dengan sekitarnya, maka tois ini bisa membuat kegagalan atau ketidakberhasilan dia di perantauan gitu. Jadi ini semacam filsafah atau kearifan lokal atau budaya lokal yang kami ambil dari suku Batak. Begitu ya Bapak Ibu. Patun Hanguluan Tois Hamagoan. Kalau dikaitkan lagi dengan core value yang sudah kami gali dari berbagai sumber itu, mungkin lebih tepat ini adalah tentang sopan santun mungkin ya, kerendahan hati kan, tidak ada rasa sombong begitu ya, atau lebih jelasnya nanti berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah kami temukan dari berbagai informan lah ya, narasumber, nanti akan kami tentukan kemudian. Dan yang berkaitan dengan hal-hal yang kami peroleh berdasarkan berbagai cara yang kami lakukan, ini sebentar akan disampaikan oleh Ibu Ira. Silakan Ibu Ira.
Belum. Oke, cek sound Bapak Ibu. Oh iya, iya. Sudah. Oke, Sudah, Bu. terima kasih untuk kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Izin share ya Bapak Ibu. Belum. Masih proses. Oke. Belum juga, Pak. Belum juga. Belum juga. Nah, sudah. Oke. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami sudah membuat rancangan penyusunan naskah akademik SMP Budi Murni 3, di mana sudah dibentuk tim pengembangan kurikulum. Ini adalah beberapa anggota dari guru yang bertugas. Namun walaupun tim intinya seperti ini, tetapi seluruh guru yang bertugas di SMP Budi Murni 3 ikut bekerja sama untuk membuat naskah ini. Lalu, nah ini adalah sejarah sekolah SMP Budi Murni 3. Untuk menghemat waktu, sepertinya saya tidak usah membacakan ya Bapak, atau bagaimana? Lanjut. Suruh dulu beli nasi. Ikan aja. Lanjut. Nah, ini bagian sejarah tentang sekolah SMP Budi Murni 3. Nah, ini masuk ke membuat dokumen kurikulum, atau kami di sini menggali core values untuk sekolah SMP Budi Murni 3. Nah, dengan cara melakukan wawancara dari berbagai narasumber yang ahli dalam bidangnya. Yang seperti ini adalah wawancara dengan sekretaris tim program Pastoral Camp, yaitu Petrus Simarmata. Nah, di sini dari wawancara ini ada beberapa yang disampaikan, yaitu dengan pertanyaan nilai-nilai kekatolikan apa yang perlu ditingkatkan di SMP Budi Murni 3 Medan. Nah, beliau memberikan jawaban yang intinya saja di sini ya Bapak. Kegiatan-kegiatan berbau rohani, misalnya dalam perayaan Misa yang diselenggarakan setiap bulan. Lalu peserta didik perlu diperkenalkan kepada kas dengan kekatolikan, seperti mengikuti doa rosario dan bekalan rohani lainnya. Ya. Lalu beliau juga mengatakan pengembangan karakter siswa itu mengacu kepada tenaga pendidikan guru. Gitu. Jadi guru harus menjadi teladan atau contoh bagi peserta didik. Itu untuk sumber yang pertama. Lalu narasumber yang kedua yaitu pastor paroki Kristus Raja, yaitu bersama ini di lokasi sekolah kita, di gereja Kristus Raja juga ya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa salah satu nilai kekatolikan perlu dipertahankan dan dikembangkan di sekolah ini adalah nilai rohani, yaitu setia menjalankan doa Angelus. Kalau ini kita sudah menerapkan di sekolah kita. Nah, lalu beliau juga mengatakan teladan dalam hidup rohaninya melalui permenuhan Satgas setiap pagi sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga sudah kita terapkan, mungkin bukan setiap hari, tapi ada jadwal tertentunya. Nah, kesimpulan dari kedua narasumber ini yaitu dari aspek religiusnya, bahwa mutu pendidikan Katolik sejak itu merujuk kepada semangat religius kekatolikan yang khas. Hal itu dapat dilihat dari penanaman hidup rohani pada setiap siswa, misalnya mengikuti misa rohani, doa Angelus, dan kegiatan rohani lainnya. Nah, dari aspek sekolahnya, dari aspek mutu sekolahnya, dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa nilai kekatolikan itu tampak melalui pada sekolah
baik dari pihak pengajar maupun siswa-siswi. Nah, di sini guru menjadi teladan bagi siswa agar memiliki saling menghargai. Maaf sebentar. Oh iya. Halo Ibu Iramawati. Ibu Ira. Sebentar, Pak Hisik, tolong dimatikan Iya. dulu mic-nya supaya tidak dubbing. Karena berdekatan saya kira, jadi ada dua sumber suara jadi double. Baik, silakan lanjutkan Bu. Oke, baik Pak. Nah, di sini guru menjadi teladan bagi siswa-siswi agar memiliki sikap saling menghargai, sikap sopan santun dan peduli kepada orang lain. Nah, lalu untuk mendapatkan juga values ini, kami melakukan wawancara dengan mantan kepala sekolah dan guru senior. Nah, sumber pertama ini adalah Ibu RK, guru senior di saat ini juga masih aktif mengajar. Beliau sudah 27 tahun mengabdi sampai sekarang ya Bapak Ibu. Nah, menurut beliau adalah yang paling utama dari ciri khas SMP Budi Murni 3 itu adalah kedisiplinan dan kualitas guru. Jadi banyak alumni yang berhasil, kata Ibu ini ya. Jadi serta banyaknya kegiatan yang adakan untuk membangun karakter siswa, begitu. Lalu yang kedua adalah saran untuk meningkatkan mutu sekolah ini, yaitu harus ditingkatkan kedisiplinan gitu, dan menekankan sikap moral yang baik untuk diri siswa agar tidak terpengaruh dengan dampak negatif, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang. Nah, lalu narasumber kedua yaitu wawancara dengan mantan kepala sekolah Bapak Johannes Mamora. Beliau menjabat selama 1 tahun 6 bulan. Yang menurut Bapak itu, selama Bapak itu berjabat, selama beliau berjabat, yaitu kedisiplinan para tenaga pendidik yang sangat ditekankan untuk memajukan sekolah SMP Budi Murni 3 menjadi sekolah pertama untuk menjadi rintisan kurikulum. Ya dulu waktu dicetuskannya ini untuk kurikulum 2013, jadi sekolah kita sekolah percontohan begitu. Nah, yang kedua, saran untuk meningkatkan mutu sekolah itu yaitu pengembangan akhlak ditingkatkan untuk SDM guru dan peserta didik. Untuk narasumber ketiga, yaitu melakukan wawancara dengan mantan kepala sekolah, yaitu Bapak Sitohang. Nah, Bapak selama 2 tahun 8 bulan mengajar, mulai dari 2013 sampai 2015. Nah, menurut beliau, nah, pembinaan karakter, pembinaan akhlak dengan mengadakan perwalian setiap minggu, di mana wali kelas berperan penting membentuk karakter peserta didik. Dan guru menjadi model atau contoh bagi baik untuk semua peserta didik, begitu. Dan selalu mengadakan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah saat field trip, retreat, dengan tujuan membentuk karakter baik anak seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, ramah, jujur, serta mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Nah, saran beliau yaitu pembinaan karakter bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengajaran, pembinaan, dan pemodelan. Saya sangat apresiasi, saya sampaikan ya Pak Sitohang, dulu Bapak menjabat itu di SMP Budi Murni 3, dipindahkan ke yayasan, lalu saya masuk gitu. Jadi ini saya pertama kali menginjakkan kaki itu untuk datang, karena memang dimutasi dari Namurambe saya sampai ke Budi Murni 3. Karakter anak-anak itu saya sangat kagum saat itu. Jadi mereka belum kenal saya, tapi mereka menyapa saya gitu. Selamat pagi Bu, gitu. Padahal mereka belum mengenal, itu sangat luar biasa gitu. Itu dari Pak Tohang yang sampai sekarang itu saya sangat kagumi gitu. Lalu dapat disimpulkan bahwa dari wawancara tersebut banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sekolah SMP Budi Murni 3. Antara lain pembangunan sekolah, sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk memfasilitasi dan menunjang proses KBM. Kualitas tenaga pendidik serta nilai-nilai karakter yang dijadikan fondasi dalam misi dan visi sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Hal paling utama adalah pembinaan karakter untuk semua pihak yang berada dalam lingkup sekolah, terutama tenaga pendidik dan peserta didik.
kegiatan yang dapat membangun karakter yang baik. Tenaga pendidik juga harus mampu menjadi model atau contoh bagi para peserta didik. Nah, lalu wawancara kami yaitu dengan masyarakat sekitar dan orang tua siswa. Di sini kami membuat angket dengan beberapa maaf Bapak Ibu, kayak ada gangguan sedikit. Iya, ini ada angket dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan nilai sekolah guna untuk meningkatkan mutu sekolah atau mencari core values-nya. Nah, ini kita bagikan kepada orang tua beberapa, yaitu dipilih secara random. Nah, lalu ini adalah responnya. Kita hanya mengambil beberapa screenshot-nya saja, Bapak Ibu. Ini lalu ini rekap angketnya atau respondennya. Nah, dari data ini maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari angket yang dibagikan kepada orang tua siswa, maka karakter yang diharapkan orang tua kepada SMP Budi Murni 3 yaitu siswa harus memiliki jiwa peduli hingga menjadi pribadi yang jujur, religius, berprestasi, sopan santun, bertanggung jawab, menghargai antar sesama umat beragama, suku dan ras serta mandiri. Itu ya Bapak Ibu. Lalu kita ambil juga data dari wawancara alumni SMP Budi Murni 3, yaitu dengan Martin, pengusaha muda. Gitu. Jadi ini ada beberapa alasan kenapa dia sekolah di SMP Budi Murni 3, yaitu karena sekolahnya bagus dan disiplin. Nah, agama yang dianut juga Katolik gitu. Jadi Katolik identik dengan kedisiplinan. Nah, narasumber kedua yaitu Dennis, pengusaha muda juga. Nah, ini memang dulunya mayoritas Chinese ya, Bapak Ibu. Nah, di sini dia merasa bangga menjadi alumni SMP Budi Murni 3. Bahkan abang atau adik kakaknya pun berada alumni SMP Budi Murni 3. Hal ini yaitu karena kedisiplinan yang merupakan identitas atau karakter sekolah Katolik yang membuat dia tertarik untuk bergabung bersama SMP Budi Murni 3. Nah, kesimpulannya, hasil interview antara dua narasumber tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang ditonjolkan yaitu cinta kasih, disiplin, tata krama, komunikasi, tolong menolong, sopan santun, dan saling menghormati. Nah, ada rangkuman kegiatan wawancara tersebut. Nah, dari beberapa data dari wawancara narasumber, nah kami merangkum bahwa ada beberapa nilai, yaitu disiplin, berakhlak yang baik, jujur, religius, berprestasi, sopan santun, tanggung jawab, menghargai perbedaan atau sesama umat beragama, mandiri, tata krama yang baik, tolong menolong, sopan santun, saling menghormati. Memang di pertemuan yang lalu SMP Budi Murni 3 itu memberitahu bahwa core values dari sekolah kita yaitu religius, sopan santun, dan cinta kasih gitu. Namun kita kan melakukan riset atau wawancara. Untuk saat ini dari nilai-nilai yang terangkum di atas, kami akan masih mendiskusikan core values yang akan ditentukan atau yang ditetapkan di SMP Budi Murni 3. Nah, untuk melihat dari keadaan masyarakat sekitar atau ekosistem sekolah, baik dari suku, agama, pekerjaan, dan interaksi sosial yang berada di sekitar sekolah ini, maka kami memayoritaskan ini budaya Batak Toba. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Hisik Simbolon tadi, yaitu pantun do hangoluan, tuis do hamogan. Begitu Bapak Ibu. Lalu kita beberapa pertanyaan atau wawancara itu kita sudah kaitkan dengan core values dari yayasan, dan ini dari Don Bosco juga. Atau Bapak bagaimana Pak Hisik mau menambahkan atau bagaimana itu? Saya rasa saya cukup untuk menjelaskannya Pak. Baik, terima kasih
Ibu Ira atas paparannya. Sudah bisa share screen-nya di Farid. Oh ya, Pak, sebentar, saya ada pertanyaan untuk Bapak Simarmata. Begini ya Pak, kan ini kita membuat naskah akademik gitu yang sifatnya ilmiah. Nah, adakah format yang baku untuk kita ibaratkan biar beragam gitu, mencontohkan ini loh format naskah ilmiahnya begitu Bapak. Baik, terima kasih Bu Irama. Contoh naskah akademik dari Luber sudah kami kirim di grup MKKS. Oke, Pak. Nah, saya kira demikian. Baik Bapak, terima kasih. Udah stop Pak, udah Pak. Baik, Pak Simarmata. Sedikit aja Bapak, sedikit aja. Begitu banyaknya tadi memang informasi yang kami sampaikan itu ya, hampir ada sedikit menyimpang dari tujuan utama kita, yaitu menemukan core value atau nilai-nilai keutamaan kan Bapak Ibu. Mohon maaf, memang seperti ini kami anjurkan kemarin kepada tim yang aslinya naskah itu sesuai dengan informasi yang diterima dari sumber diketik, karena itu nanti adalah menjadi arsip yang sifatnya ilmiah nantinya sebagai dasar atau dokumen untuk pengembangan kurikulum. Jadi makanya di situ Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit informasi agak menyimpang di situ kan Bapak Ibu, ada kualitas, mutu dan lain sebagainya. Padahal fokusnya kan kita ini kan mencari core value sebenarnya. Itu saja meluruskan aja Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Marmata. Silakan. Baik, terima kasih. Intinya kembali seperti yang di pembukaan tadi di awal tadi sampaikan Pak Elem, penggalian nilai-nilai inti yayasan, santa pelindung jika ada, kemudian sekolah. Jadi di situ fokusnya. Langkah itu kita ikuti dulu. Mungkin tidak bisa selengkap seperti yang dibuat oleh pengemudi luhur, tetapi itu harus kita dapatkan dari sumber aslinya. Sumber aslinya seperti yang dikatakan Pak Marulam atau Pak Anton Sembiring. Dari sumber mata airnya itu. Dari situ nanti kita bertolak. Dari situ kita berangkat. Maka bukan melihat apa yang dimiliki orang lain. Seperti kita masuk restoran, bebas kita memilih menu atau makan yang akan disajikan. Bukan. Usahakanlah menggali nilai sekolah masing-masing, sehingga ada kekhasan, ke situ arahnya. Ada kekhasan dari setiap sekolah itu, ada keunikan, begitu. Baik, kami persilahkan tanggapan, saran dari sebelum nanti terakhir Pak Elem, karena kebetulan narasumbernya di Buni-Murni 3 ini jelas tadi disampaikan itu. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu. Masukan mungkin bisa ada buah pemikiran kita untuk membantu Buni-Murni 3. Mereka juga bagian dari kita. Begitu. Kami persilakan sumbangan pemikiran atau mungkin kritik atau kritik yang membangun, kritisilah istilahnya, mengkritik, memberikan solusi. Kami persilakan. Ayo, Bapak Ibu, mereka sungguh mengharapkan buah pemikiran dari kita, dari apa yang mereka sampaikan. Di mana? Distribusi waktu. Silakan, Bapak Ibu. Oke, Pak. Silakan, Pak. Pak Opung, silakan Opung. Oke, Pak. Baik, Pak. Krismanus, terima kasih atas diberinya waktu untuk memberi ya semacam saran lah Pak ya. Sebenarnya sudah pertemuan kita ini sudah oke, cuma gini, maunya agar dapat semua, ya kan, diberikan waktu kepada tiap kelompok dengan waktu sekian, jadi sehingga kita 7 sekolah pada saat ini
dapat memberikan waktu yang cukup untuk memberikan entah tanggapan, pemaparan sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh sekolah. Itu Pak, itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak Krismanus, ini kan kita sudah tahap dalam kegiatan ini sudah hampir tahap akhir lah Pak ya. Kan itu kan, nggak ada lagi pertemuan kita kan Pak. Sementara kita kami jawab dulu sebentar. Kita FGD 21 tanggal 23. Oh masih lanjut Pak? 23 November. 3 hari kemudian FGD seperti ini lagi. 10 hari kemudian FGD 22. 3 hari kemudian baru seperti ini lagi. Masih ada 4 kali lagi. Oke Pak, baik. Sebelum dalam FGD pertama ini Pak, kalau kami dari Budi Murni 2 menyarankan, kira-kira begitulah, supaya langsung kita ke aksinya. Ke aksinya, karena apapun ceritanya yang kita buat ini, tujuannya adalah penerapannya kepada siswa, penerapannya di dalam warga sekolah. Langkah-langkah apa kira-kira aksi nyata yang mau kita buat? Contoh Pak, begini. Langkah pertama, mengumpulkan semua warga sekolah, beginilah kurikulum PTI kita. Langkah kedua, ini. Langkah ketiga, walaupun berproses. Kira-kira begitu Pak. Apakah kira-kira Pak Krismanus bisa memberi gambaran untuk ini? Karena terus terang aja Pak, mungkin karena udah saya tua, kayak gini-gini aja kita terus nanti masing-masing sekolah kapan aksinya kepada siswa, padahal mau kita lihat penerapannya kepada siswa, kepada guru, kepada pegawai, warga sekolah semuanya. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kutumorang. Bagaimana menjawab ini Pak Marulam atau Pak Anton, silakan dulu. Silakan. Sebenarnya yang menjawab ini cocoknya dari YPL. Tapi sejauh saya menangkap dari seluruh kegiatan yang kita buat, kita sebenarnya ada langkahnya atau ada step-step yang harus dilalui. Step pertama itu hanya sebatas menemukan nilai-nilai inti, core value, entah itu dari spiritualitas pelindung, atau dari gereja, atau dari budaya. Intinya menemukan itulah dulu. Menemukan itu dan membukukannya menjadi sebuah naskah akademik yang nantinya, itu sejauh saya pahami Pak ya, Pak Simarmata ya. Apakah yang saya tangkap ini benar, nanti mari kita koreksi bersama. Sebatas itu dulu. Ya. Lalu setelah itu ditemukan, itu ibarat fondasi dari sebuah bangunan yang akan kita kerjakan. Nanti fondasi itu diolah kembali, ditemukanlah apa yang disebut dengan kurikulum Luber itu, kurikulum baru. Lalu dari situlah keluar apa yang tadi Pak Stohang katakan itu, sampai kepada RPP, rencana kegiatan dan apapun. Pokoknya ini fondasi ini harus jadi dulu. Maka kita tidak perlu langsung cepat-cepat mau sampai kepada siswa dulu. Kita dulu ini nilai-nilai ini diberi. Itu yang saya tangkap Pak. Tapi saya nggak tahu apakah yang pemahaman saya ini benar atau tidak. Baik. Boleh saya tambah, Pak? Sebenarnya kalau dalam hal ini Pak Sitohang nanti Bapak langsung menyimpulkan, tapi untuk ini kami persilakan Pak Sitohang. Ya, supaya jangan lupa saya atau jangan lari ya. Saya kurang tahu apakah Pak Situmorang Kasdin mengikuti semua kegiatan kita ini kan. Jadi ada pertanyaan tadi, bagaimana ke siswa kok begini-begini saja kita. Bukan itu kan, pas yang dibilang oleh Pak Marulam itu, ada step-stepnya Pak. Stepnya kita disuruh menggali nilai-nilai dan budaya. Kemudian dalam tempo 2 minggu ini kita membuat naskah akademi ini. Jadi tadi yang Bapak paparkan itu, yang dipaparkan oleh setiap sekolah, itu dinarasikanlah itu menjadi naskah akademik. Lalu dari situ nanti lahirlah kurikulum unggul. Ya. Nah dalam kurikulum itu kan kita sudah tahu apa dalam kurikulum. Adalah di situ nanti 8 standar nasional itu kita yang fokus kita nanti kepada standar isi dan kompetensi lulusan.
Lalu di situ nanti akan ada program dan kegiatan. Setelah lahir kurikulum kan ada program dan kegiatan. Nah, di dalam program dan kegiatan itu nanti kita muncul, bisa kita lihat apa sebenarnya yang akan kita implementasikan kepada murid kita. Nah, dia bukan sekarang apa ke siswa, tidak, lahir dulu kurikulumnya, nanti baru nampaklah program dan kegiatan. Nah, dari situ dan nanti orientasinya ke itu karakter pelajar Pancasila. Nah, itu nanti menjadi muaranya. Nah, jadi kita ikuti aja Pak step-step ini. Ya, jangan nanti lupa Bapak nanti karena sudah Bapak paparkan yang tadi itu menjadi sampai ke situ, tidak. Ini masih harus dinarasikan, itu harus dibuat itu scientific writing kan, tulisan yang saintifik kan, yang ilmiah, yaitu itulah naskah akademik itu. Formatnya sudah dibantu oleh Pak Sumarmata tadi, udah ada formatnya dari dari pengudi luhur, walaupun tidak harus kita copy paste semuanya, kita ada ya Pak. Nah itu dulu Pak, mengenai itu menambahkan, mengenai Budi Murni 3 nantilah Pak ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Elem. Saya agak sungkan tadi mengatakan itu Pak Elem, karena sebenarnya pada diklat bersama kepala sekolah jelas disampaikan langkahnya. Kemudian termasuk juga lembar kerja pengembangan kurikulum. Ada di modul 8, ada langkahnya untuk pengembangan kurikulum. Lalu di pengantar juga di awal disampaikan oleh pengudi luhur sebenarnya berbeda jauh dengan kurikulum sebelumnya. Kalau sebelumnya pemerintah memberikan kurikulum lalu sekolah atau unit melaksanakan, ini justru kita yang menggali. Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sekolah atau masyarakat atau ormas untuk menunjukkan jati dirinya. Menunjukkan jati dirinya, kekhasannya atau keunikannya. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita berterima kasih kepada Mendikbudristek sekarang. Ada mereka dapatkan itu bahwa pendidikan itu yang bertanggung jawab bukan hanya pemerintah, tapi justru banyak berperan adalah swasta, ormas. Maka apa yang mereka lakukan di ormas itu? Kalau dari pengudi luhur mengatakan, kalau misalnya nanti seperti ini berhasil, yang kita laksanakan oleh yang digagas oleh pengudi luhur berhasil, jangan-jangan nanti pemerintah mengatakan kita pakai cara pengudi luhur. Itu tujuannya. Maka langkah ini kita ikuti. Pengudi luhur pun mengatakan belum tentu kita bisa laksanakan bulan Januari. Jadi jangan berpikir dulu sampai di kurikulum. Jauh. Belanda masih jauh. Apanya novelnya itu? Belanda masih jauh. Jadi belum. Kalau Pak Maru tadi mengatakan masih di langkah 1 pun mungkin kita kalau selesai naskah akademik. Masih langkah 1. Di FGD 2 tanggal 23 November kita baru masuk pada pembuatan kurikulum. Lebih kurang 20 hari kita mengerjakan itu. Langkah di penyusunan kurikulum sudah ada di modul 8. Modul 8 saya kira ada diterima pada saat diklat untuk kepala sekolah. Kalau tidak ada nanti coba kami kirimkan begitu ya. Ada langkahnya di sana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kepala sekolah dan ini yang sungguh diharapkan oleh pengudi luhur, kita bukan mencapai di akhirnya, bukan mengambil akhirnya. Tapi tahapan itu setahap demi setahap. Maka itu akan menjadi fondasi yang kuat. Itu tujuannya. Tidak boleh melangkah. Jadi kalau misalnya, kalau pengudi luhur mengatakan, kita harus berpikir secara deduktif. Dari keunikan kita dulu, kita gali itu bagaimana nanti, ya mohon maaf. Saya terus terang mengatakannya Pak Elem, jangan-jangan setelah kami gali ini kami tidak bisa menuangkannya ke dalam kurikulum. Ya mungkin kami meminta kepada orang yang lebih ahli dalam hal itu. Makanya dalam tim pengembang kurikulum disarankan ada ahli pendidikan. Ada ahli pendidikan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, Belanda masih jauh, begitulah. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang lain yang memberikan
Sarana tanggapan Pak Anton udah senyum-senyum. Jangan disimpan ilmunya Pak Anton, mereka butuh loh. Silakan. Terima kasih Pak Simarmata. Nah, kemarin sempat saya tanya Pak Marulam, itu Pak Simarmata itu di mana lah? Saya bilang kan, baru saya lihat. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya termasuk adalah bekas guru yang ada di BM3. Jadi saya itu mengajar pada zamannya Pak LM Sitohang. Jadi Pak LM Sitohang ini adalah kepala sekolah saya pada waktu saya guru agama di situ. Cuman Pak LM Sitohang itu saya terakhir mutasi dari sana. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Simarmata tadi itu sudah ada sebenarnya di sana, yakni keunikan. Nah, tadi berulang-ulang saya dengar dari Pak Simarmata itu keunikan masing-masing. Di sana sudah unik sebenarnya. Justru keunikan itulah yang membuat orang tua menyekolahkan anak di sana. Saya pernah adakan suatu percakapan dengan beberapa siswa yang kebetulan yang saya tanya itu Chinese. Saya tanya orang tua itu, saya bilang, kenapa kok menyekolahkan si Winson di sini gitu? Itu ada salah satu siswa yang saya dekati dulu. Lalu dia bilang, saya menyekolahkan di sini karena ada sekolah lain gitu. Saya pancing dia, kan itu dikepung oleh sekolah-sekolah besar sebenarnya yang diminati oleh masyarakat. Dia bilang, saya Chinese tapi saya ingin anak saya dapat mental Bataknya gitu. Wah, terkejutlah saya. Mental Batak yang bagaimana? Orang Batak itu tangguh, mentalnya itu kuat. Dengan satu lembar baju bisa sukses di Jakarta hanya naik mobil truk. Pulang jadi hakim. Jadi saya ingin anak saya mental Bataknya itu terbentuk gitu. Menjadi orang-orang yang tangguh. Itulah dasar saya menyekolahkan anak saya di sini katanya. Karena itu kan ada stomo di sana itu, ada sekolah-sekolah, ada metodis di sana juga saya lihat. Sekolah-sekolah raksasa di situ. Tapi karena keunikan itulah orang tua itu rupanya menyekolahkan anak di sana. Ada 2-3 orang saya tanya itu yang Chinese dia terutama. Kemudian ada juga yang jauh rumahnya sebenarnya melewati beberapa Don Bosco. Itu ada dari Adam Malik itu, ada satu perempuan itu sampai SD pun sekolahkan juga ke situ gitu. Iya, dari Adam Malik itu, dari rumah sakit Adam Malik itu rumahnya di Tiga Darah itu. Itu sekolahkan juga. Hal yang sama justru karena keunikan itu. Nah, jadi waktu saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak LM karena 2 tahun saya mengalami di sana bersama dengan Pak LM. Memang karakter itu tadi yang dikatakan Ibu Ira itu tadi, itu rupanya madu yang ada di sana yang membuat berkerumun ke situ gitu. Karena tahun pertama saya ke sana Pak Simarmata, itu kelas 7-nya satu kelas dan itu 26 siswa. Itu tahun pertama Pak LM dan tahun pertama saya juga ke sana 26 siswa itu kelas 7. Lalu tahun-tahun berikutnya udah naik terus menjadi 2 kelas bahkan gemuk gitu. Saya lihat bahkan terakhir itu 3 kelas ya Pak Simbolon. 3 kelas, jadi ya, uptrend dia, uptrend. Nah dari situ dulu saya juga mengadopsi itu, saya tawarkan juga sama Pak Gokner di sini. BEM 3 sukses karena ini loh Pak, jangan kita bercita-cita menentangi cinta budaya karena intelektualitas tinggi. Kalau kita tidak mampu, kenapa nggak karakter kita bangun? Nah itu mungkin bisa menjadi madu yang bisa menarik di sini gitu. Jadi kalau saya melihat melihat Budi Murni 3 ini. Sebenarnya di sana tinggal mendokumentasikan gitu. Bahwa tadi dilakukan riset kepada Romo, Pastor Paroki, dan beberapa alumni juga. Itu bagus, tapi saya lihat itu penguatan atas apa yang sudah berjalan di sana gitu. Tapi yang dikatakan Ibu Ira tadi itu sungguh benar. Jangankan dulu Ibu Ira, pengawas saja datang ke sana diperlakukan sebagai guru. Mereka itu kalau duduk, saya lihat ada beberapa siswa saya perhatikan dari jarak jauh. Kalau dia sedang duduk, begitu itu orang asing lewat yang lebih tua dari dia berdiri, dicium itu tangan dia itu, seperti gurunya benar. Maka pernah waktu saya disupervisi oleh pengawas sekolah, dia bilang, "Bah, apa resepnya di sini?" Saya bilang, "Saya nggak tahu resepnya," saya bilang. Jadi saya melihat keunikan itulah yang menjadi daya tarik di BM3, dan itu sebenarnya kalau menurut saya di BM3 itu tinggal mendokumentasikan. Cuman karena dituntut dari kita itu naskah ilmiah, bagaimanalah itu mengilmiahkan? Itulah dari tadi mau saya tawarkan, tapi belum saya temukan Pak Simbolon. Karena itu tadi pasti masih liar semua. Tapi bagaimana itu kalau dituntut menjadi ilmiah?
Apakah kita hadirkan Pak Sitohang sebagai narasumber datang ke sana? Apakah cukup beliau yang menjadikan itu menjadi naskah ilmiah? Atau mungkin ada metode lagi? Itu tadi yang saya pikirkan tentang BM3. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang saya dapat, ya bolehlah saya japri ke Bapak, Pak. Terima kasih Pak Semiring. Oke, itu saja dari saya Pak Simarmata. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Semakin terbuka ini Budi Murni 3 ada Pak Anton. Terima kasih. Dan tentunya ya jelas tadi ada tawaran itu. Ada Pak Sitohang di sini, Pak Elem. Saya kira komunikasinya sangat begitu mudah begitu. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada sebelum saya langsung Pak Krismanus, saya langsung dulu. Ya, silakan Pak Sitohang. Ya, silakan Pak. Pertama Pak, saya tidak menghargai pendapat, tapi mohon saya jangan dikultuskan. Nah, itu sama saya ya, itu berbahaya nanti itu, berbahaya kan. Oke, tapi saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Anton tadi dan beberapa guru tadi ya. Tapi saya sangat setuju apa yang dibilang Pak Anton tadi, harus ada keunikan memang. Itu harus ada keunikan. Tapi sebelum saya lanjut, saya koreksi dulu apa yang disampaikan Ibu Irma tadi, Irma ya. Untuk penyampaian karakter itu tadi ditulis di sana pengajaran baru pembinaan, bukan pembinaan, pembiasaan ya, Pembiasaan dan pemodelan. Dan pemodelan ya, itu koreksi itu ya. Ya. Siap, Jadi memang dari 3 ini dasarnya kita. Sekali lagi saya bukan mau mengkultuskan diri juga dan saya tidak mau memuji diri ya, tapi saya mau berbagi lah kan. Setelah saya ke Budi Murni 3 dengan jumlah murid seperti yang diterangkan oleh Pak Anton tadi, saya melihat kalau bersaing dari segi akademis dengan sekolah-sekolah yang lain sepertinya tidak mungkin. Pada waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang ya, baik dari segi muridnya dan dari segi SDM-nya. Lalu saya pikir-pikir apa mau dibuat menjual sekolah ini supaya tambah muridnya. Jadi saya melihat di sana belum ada apa-apa mengenai penanaman karakter anak-anak ini. Lalu saya ambil satu intinya, harus ada akhlak yang mulia, akhlak. Nah, jadi akhlak ini harus ditanamkan lewat maaf dulu. Kebetulan semalam saya diwawancara tapi hanya 5 menit. Jadi nggak boleh saya uraikan semua, hanya 5 menit karena saya diganggu oleh teman-teman pengurus rapat kita katanya. Jadi saya tinggal dari bubar kami, baru 5 menit udah dipanggil rapat. Jadi belum saya detailnya saya terangkan memang ya. Jadi kalau misalnya akhlak itu sudah bagus, artinya menjadi karakter, menjadi budaya dengan 3 cara tadi, 3 cara itu pengajaran, pembiasaan dan model. Kenapa saya pakai pengajaran? Setiap hari Sabtu dulu saya sendiri langsung memberikan pengajaran kepada anak-anak. Sepulang sekolah, saya kumpulkan per level-level setiap hari Sabtu. Saya tanamkan di sana informasi-informasi pembinaan karakter itu. Lalu harus dimodelkan. Nah, di situ pada waktu itu belum ada saya lihat pelaksanaan 3S. Nah, lalu saya sarankanlah kepada guru-guru itu, ayo kita sambung anak-anak di depan. Dengan salam, senyum dan sapa itu kan. Lalu pemodelannya, ya saya bukan memuji diri, tidak ada hari yang tidak saya ikut di sana. Setiap pagi saya berdiri di situ. Kalau guru-guru bergiliran, saya nggak bergiliran, terus menerus saya di sana kan. Itulah pemodelan kan. Jadi supaya ya guru-guru juga mau dengan itu kan. Nah, jadi kita ajarkanlah kepada anak-anak ini dan lalu kita tanamkan ramah tamah ya, kalau ada tamu begini dan kita terangkan begitu ya. Lalu menghormati senior, kalau ada seniormu bilang Kak, Abang. Lalu kalau dia misalnya lewat, dahulukan dia. Termasuk Bapak Ibu guru, dahulukan. Kalau terpaksa kau lewati, permisi Pak, duluan saya. Itu semua kita tanamkan. Bahkan sampai duduk di kursi, duduk di kendaraan sepeda motor, kita terangkan. Apalagi kau perempuan. Nah, ini masalah kesopanan kan. Jadi itu belum dimiliki sekolah itu pada waktu itu saya lihat. Jadi itulah yang saya tonjolkan bersama dengan guru-guru. Nah, memang ya alhamdulillah seperti yang dibilang Pak Anton tadi, banyak akhirnya orang tua tertarik melihat itu. Oh, ini bagus ini pikirnya. Nah, mereka mendaftarkan anaknya ke sana.
Saya pribadi pun bertanya kepada orang tua, kenapa didaftarkan? Ya saya lihat Pak, seperti ada perubahan. Anakku di rumah, ya dia sudah permisi ke sekolah. Dia sudah mau menyalam kami kalau berangkat ke sekolah dan pulang sekolah. Bahkan kalau berdoa makan, dia sudah memimpin Pak. Banyak dilihatnya perubahan yang kita tanamkan dari sekolah. Nah ini menjadi warta berita kepada semua masyarakat. Jadi Bapak-Bapak Ibu, saya bukan mengajari. Nah satu mau saya pesankan untuk kita semuanya, dalam penggalian ini, coba dulu kita lihat apa nilai yang hilang selama ini. Jangan hanya menggali yang ada, apa yang hilang. Nah, siapa tahu karena hilangnya itu maka menurun jumlah murid kita. Nah, itu dia apa yang hilang. Supaya digali lagi, supaya diteruskan itu. Nah, kemudian kalau ada yang baru kita bikin, lihat dampaknya. Apa dampaknya? Seperti yang saya buat tadi itu, dampaknya bertambah murid. Nah, jangan pula kita capek-capek membuat satu yang baru, tidak ada dampaknya. Karena itu harus kita lihat tuh. Seperti tadi kan, misalnya Budi Murni 4, itu luar biasa itu kalau misalnya ditutup gerbang, satu les tidak boleh masuk. Apa dampaknya ini? Setuju dia orang? Ya kalau setuju, ya teruskan. Nah, kira-kira begitu, kira-kira ada contohnya. Jadi dalam hal memilih pun kita memilih nilai apa yang mau kita praktekkan di sekolah, perlu juga melihat konsekuensinya ya. Jangan nanti salah mengambil kita. Kemudian cari yang hilang. Nah, saya setuju juga dengan cara yang tadi, walaupun awalnya saya bertanya dalam hatiku saya tadi, untuk apa Pastor Petrus ditanya di sini dan Pastor Paroki? Apa pengalaman mereka rupanya? Begitu pikiranku. Tapi rupanya bolehlah itu menjadi apa? Need analysis ya. Artinya menganalisa kebutuhan. Mungkin mereka melihat itu satu kebutuhan. Tapi yang paling penting sebenarnya orang-orang berpengalaman-pengalaman di sana ditanyai apa dulu kebiasaan di sini yang tidak ada lagi. Nah, kira-kira begitu Pak. Sekali lagi saya bukan maha tahu atau sudah hebat di sana atau tidak ya, tapi itulah yang mau saya bagi. Terima kasih banyak. Oke, Pak Simarmata. Baik, terima kasih Pak Elem. Nanti masih ada penutup untuk Bapak ya. Oh, penutup ya, silakan. Untuk dengan dua penutup. Baik. Oke, Pak. Demikian saya kira apa yang disampaikan Pak LMC Tohang. Sekali lagi kami mengulang apa yang kami sampaikan tadi, Belanda masih jauh. Semakin kita dalami Bapak dan Ibu, semakin terlihat bahwa rupanya jangan-jangan belum nampak titik apanya pun, titik ujungnya. Apa yang disampaikan Pak Sitohang tadi, kita menggali sekaligus juga kita melihat nilai yang hilang. Itu nanti kan dampaknya, itu masih ada nanti evaluasi program itu. Ditawarkan ada model CIPP. Dari yang dilaksanakan itu semuanya harus dievaluasi. Jadi maka ini juga sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya. Tidak bisa ini kita laksanakan 1 bulan, 2 bulan Bapak Ibu. Tidak bisa. Malah Pengundi Luhur mengatakan kalau bisa kita laksanakan ini Januari ataupun Juli, sudah hebat kita. Sudah hebat. Tapi tahapan itulah yang harus kita hadapi bersama. Kembalikan kejayaan sekolah Katolik itu. Kembalikan. Itu misinya. Itu misinya, itu sasaran kita semua. Kita tidak mengikuti sekolah umum. Dan dalam hal ini kalau saya beranggapan luar biasa Pengundi Luhur bisa mengambil nilai ini sebenarnya. Kalau untuk bersaing di sekolah umum mungkin kita kalah. Karena banyak pemodal dari luar negeri. Lembaga pendidikan sekarang banyak sekolah luar negeri. Mereka pemodal. Dan salah satu sekarang bisnis yang mencerahkan adalah bidang pendidikan. Investasi, pendidikan, buka sekolah. Dari finansial pasti kita akan kalah. Pasti. Karena bukan itu menjadi sasaran utama. Yang mendasar dari keuskupan adalah misi, ada misi. Jadi apa yang mau kita tawarkan? Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi mari kita sama-sama ya membangun kepercayaan diri, membangun kerjasama. Dalam forum ini boleh kita saling berdebat.
saya harapkan untuk pertemuan berikut FGD 2, FGD 21, dan FGD 22 kita berdebat hebat dalam hal ini. Mungkin sudah mulai kita bisa membantah yang dilakukan misalnya oleh Santo Mas itu salah. Begitu. Untuk memperkaya diri kita, jangan kita menutup diri untuk menerima kritik dari saran dari orang lain, begitu. Demikian kami kira, semoga pertemuan kita ini semakin membuka hati dan pikiran kita, semakin menyadarkan kita bahwa kita masih di langkah awal untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Konsekuensinya Bapak dan Ibu, jika di 2022 kita tidak berhasil, maka kita tidak diikutkan pada program berikutnya. Itu konsekuensinya. Maka mari kita bersiap untuk itu. Pak Setohong sudah menjelaskan itu sebelumnya. Ada sekolah pembanding. Jika hasilnya nanti post-testnya sekolah kita lebih rendah daripada sekolah pembanding yang tidak mengikuti POP, maka otomatis program ini gagal. Sekolah kita tidak diikutkan. Dan saya yakin kita tidak mau dalam hal itu. Kita sudah mulai berjerih lelah. Sudah mulai merasakan apa yang kita sumbangkan ini maunya jangan berhenti. Tidak mau lagi berhenti di tengah jalan. Begitu. Maka itu harapan kami kepada Bapak Ibu. Kita sama-sama berkolaborasi. Yayasan mendukung kita dalam hal ini. Informasi ataupun berkas yang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan ada di yayasan, mungkin bisa kita telusuri. Mari kita sama-sama membangun Bapak dan Ibu. Dan sampai ketemu pada tanggal 23 November. Dan sebagai penutup sekaligus. Pak Krismanus, Thomas 3 dan 4 kok nggak ada tadi. Thomas? Tapi sudah tadi Pak John Vincent tadi sudah dengan Ibu Destina tadi. Thomas belum? Belum saya Pak. Belum. Hanya pendapat belum, tadi ya? Bapak Ya, itu. belum ada Thomas 3. Baik, silakan San Thomas 3, San Thomas 4. Tapi singkat-singkat lah mungkin ya. Ya, Karena jam silakan 1, Pak. San Thomas 4. Tunjukkan dulu. Baik Pak, baik. Hanya saya apakan saja. Sini, presiden. Mana tadi? Ini. Baik Pak, hanya kedengaran Pak? Jelas Bu, silakan Bu. Jelas. Baik Bapak, kalau kami tadi, walaupun saya katakan tadi, kebetulan Pak pakai masker saya karena ramai kami di sini Pak mendengarnya. Walaupun saya katakan tadi Pak, takut kita dicaplok dari sana di sini, tetapi kami sudah mengadakan wawancara, juga kuesioner kepada orang tua dan studi pustaka. Maka Pak, memang yang kami buat ini masih sekedar. Jadi mohon, karena tadi juga dengan BM berapa itu yang ada dari Handapolo itu sudah ada tadi seperti inilah Pak. Memang masih katakanlah masih uret-uret ya Pak. Belum kami buat bab 1, bab 2 belum. Nah ini kami buat latar belakangnya. Tak usahlah saya baca karena waktu. Dan di sini saya hubungkan antara pendidikan dengan nilai budaya. Nilai budaya harus tanamkan dalam diri anak. Di sini saya hubungkan dan ada pendapat di sini kami buat apa hubungan pendidikan itu dengan nilai budaya. Nah, jadi walaupun di Kota Medan dengan adanya kami mengadakan wawancara dan juga kuesioner kepada guru yang sudah purna bakti, kepala sekolah, dan juga siswa yang sudah berhasil, yang mantan siswa yang pernah di sini, maka masih sementara core value yang kami rumuskan kira-kira seperti ini. Beriman, disiplin, sopan santun. Kira-kira inilah. Lalu kami hubungkan dengan pelajar Pancasilanya yang ada 6. Ini kami buat. Mungkin di sini dulu, nanti supaya bisa nanti secara di grup atau di mana bisa kami dibuat, dihubungi, diperbaiki. Nah, kemudian kami masukkan memang dengan seperti BM tadi, ada itu Sombamar hula-hula. Seperti minggu lalu saya buat di sini Elek Marboru Manak Berdonga Tubuh. Tetapi di sini saya fokuskan ini kesopan santun di dalam sekolah.
supaya saling menghargai satu sama lain dan memang tahu kita posisi kita di mana. Jadi supaya sopan santun itu benar-benar dijaga. Bapak Ibu, minggu lalu kan Mas Hendy itu meminta kita untuk membuat Don Bosco itu di dekat Tungku. Nah, setelah kebetulan di sekolah ada yang pandai melukis, inilah yang kami buat dan memang ini sudah kami kirimkan sekarang ke Mas Hendy. Nah, tanggapan beliau secara pribadi sangat bagus. Jadi di sini belum kami buat, hanya melihat di sini bahwa Don Bosco itu selain memberi kehidupan secara iman, karena ada di sini Alkitabnya, iman juga memberikan kebutuhan jasmani. Nah, di sini dan nantinya mungkin akan diperbaiki juga, ditambahkan entah dengan Santo Tomasnya. Nah, di sini lalu inilah kami buatkan. Kemudian ada 7 unsur budaya itu religiusnya. Nah, di sini kami buat juga religius itu siswa kita berbeda iman, tetapi tetap bisa kita membuat suatu keseragaman ajaran agama Katolik dan memang di situ tidak ada yang keberatan. Kemudian organisasi sosialnya kami buat Bapak Ibu seperti gotong royong itu. Nah, di sini kami buatkan sampai sekarang orang tua juga masyarakat masih aktif dengan STM atau Serikat Tolong Menolong. Maka kepada siswa kami buat bahwa harus ada saling tolong menolong di kehidupan atau di sekolah sesuai dengan profil atau pelajar Pancasila. Kira-kira begini Bapak Ibu, secara singkatnya masih kami di nomor 2-nya, belum ke pengetahuannya, masih inilah yang dapat dibuat oleh tim. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Resdina. Masih ada tanggapan atau memberikan masukan? Tentang apa tadi Pak Simarmata, tentang gambar ini mau saya kasih tanggapan. Itu supaya khas dia gambar Don Bosco. Don Bosco itu identik dengan ada topinya ini. Oh, topi ya? Iya, ada topinya. Mana tahu nanti bisa ditambahkan. Karena kalau seperti ini masih belum Don Bosco kali gitu. Karena ada topinya itu. Dia di mana-mana pakai topi, ada topi khususnya itu supaya langsung kita terpikir Don Bosco gitu. Itu saja Pak, Ibu, tentang gambarnya. Kirimkan nanti di apa? Sama saya. Iya, nanti aku japri ya, Bu. Ya, bahkan dari apa? Dari grup Ormas POP Ismaya, mungkin Bapak Ibu tidak masuk di grup itu, saya masuk di grup itu. Ini sudah mereka dapatkan rupanya dari SMP Santo Mas Sampat, hanya tidak disebutkan SMP Santo Mas Sampat, baru saya tahu tadi dari Bu ini bahwa ini dari SMP Santo Mas Sampat. Mereka tambahkan lebih baik lagi kalau si Don Bosco ini memakai ulos Batak. Oh. Nah, kalau dibuat ulos Batak, lalu saya bilang, oh mungkin, saya jawab, mungkin lebih bagus stola yang bernuansa Batak, stola yang bernuansa Batak. Jadi bukan langsung ulosnya itu kan, nanti dibilang orang Batak dia kan. Nah, stola yang berulos yang bernuansa Batak. Nah, itu dari masukan. Terima kasih. Satu lagi Pak, memang ini tadi saya suruh juga karena memang dia pandai, Bapak itu pandai menggambar. Bagaimana kalau di sini di sampingnya ini kita buat juga Santo Thomas itu Pak? Oh, ya dipikirkanlah, nanti didiskusikan lah ya. Mungkin, Pak. Mungkin bagus juga ya. Jadi cuman kalau dibuat Santo Thomas nggak bisa lagi nanti tidak bisa lagi untuk yang lain begitu. Oh, gitu ya. Itu sih kami pikirkan juga Pak, maka tidak dibuatlah di sini orangnya begitu. Memang sama Mas Hendy ada saya kirim 2, ada 1 tanpa api. Jadi saya suruh yang satu lagi Pak, imajinasi saya, janganlah buat api, biarlah yang sudah siap berasaplah dari sini masakannya. Lalu Don Bosco dengan Santo Thomas itu seolah-olah siap membagi.
karena mereka itu kan misioner, begitu Pak, misionaris. Tapi kami diskusikan dengan Pak Hendy saja ya Pak. Oke, baik. Oke Pak. Oke. Masih ada Pak Anton, Pak Marulam. Pak Marulam masih melihat maknanya. Ayo Pak Marulam. Jangan gitu. Baik. Nggak minum jus kita. Baik, terima kasih Ibu Risdina, terima kasih Bapak Ibu. Maaf tadi saya kira sudah ada tadi pemaparan dari San Thomas 3. Iya Pak. Silakan San Thomas 3. Ya belum. Baik. Terakhir. Bukan dilupakan ya Bapak Ya. Ibu, San Thomas 4 dan San Thomas 3. Bukan Pak Cupen. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Sebenarnya waktu saya memberikan tanggapan tadi sudah nampak sebenarnya progres yang terakhir kami sampaikan. Karena kami saat ini sedang menggodok pertemuan antara tiga titik tadi, Pak. Core values yayasan, core values Santo Pelindung, dan nilai-nilai atau budaya sekolah yang selama ini. Di situ kami mentoknya. Jadi sekaligus memohon bantuan tadi bagaimana mempersatukan itu sehingga menjadi nilai-nilai keutamaan. Sudah dijawab tadi oleh Pak Sitohang, jadi kami semakin paham. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa modal untuk FGD 1. FGD 2. Nilai-nilai utama FGD 2, Pak ya? Ya, bukan FGD 1. Itulah. Itu lingkarannya. FGD 2 kan pengembangan kurikulum kan, Pak? Ya. Nah, pada saat pengembangan kurikulum itu nanti pasti harus sudah ada nilai-nilai keutamaan masing-masing sekolah untuk dikembangkan menjadi kompetensi-kompetensi dasar tentang penilaian sikap. Demikian. Tapi walaupun demikian, dari sharing bersama ini, San Thomas 3 sudah banyak mendapatkan, nanti kami akan share ke teman-teman tim untuk lebih menggodok. Jadi hanya masih tinggal budaya sekolah, Pak, dari sumber-sumber lain yang kami komplekskan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul Vincent. Sekali lagi mohon maaf tadi saya menganggap San Thomas 3 sudah selesai karena tadi sudah ada pertanyaan kepada Pak Marulam, lalu saya berikan juga kepada Pak Anton. Demikian juga dari Pak Ibu Risdina tadi sudah ditangkapi Pak Elem. Jadi mungkin saya karena sudah tua ini, dari ubannya ini kan nampak tua. Kalau dari uban saya lebih tua dari Pak Elem, maaf Pak Elem. Baik, nah demikian Bapak Ibu, kita mendapatkan banyak insight dari hasil diskusi kita. Banyak insight dari yang pengembangan pemikiran dari Bapak Ibu, unit yang lain. Semakin memperkaya kita dan semakin menguatkan kita untuk mengerjakan hal ini. Kita bersiap di tanggal 23 November, 3 hari kemudian kita seperti ini kembali. Dan saya yakin yayasan dalam setiap sesi pasti akan mendukung kita dan menghadiri pertemuan. Sebagai penutup, sebelum kami kembalikan kepada Ibu Rina, penguatan sekaligus, ya ada tadi dikatakan Pak John, Naposo, pengalapan gugu, nah tua-tua pengalaman poda. Kepada Pak Sitohang kami persilakan. Oke Pak, terima kasih Pak Krismanus, terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan Ibu Rina. Kalau mengikuti dari awal tadi sampai saat ini pemaparan setiap sekolah, saya melihat progres yang luar biasa, progres yang signifikan. Ya, artinya kita sudah mendekati kepada pembuatan naskah akademiknya. Nah, memang harapan kami ya mudah-mudahan nanti di FGD 2 kalau kita diminta mempresentasikan naskah akademiknya, kita semua sudah siap ya, dengan bukan harus sempurna, kita sudah siap untuk itu.
memang menjadi beban juga bagi kita yang di Medan ini, kalau saya dengar-dengar dari narasumber ini mengatakan, ya ini nampaknya Medan ini bisa menjadi model ini katanya kan, menjadi model ke grup-grup yang lain, karena mereka lihat perkembangan dan semangat kita untuk membuat naskah akademik ini. Jadi diteruskanlah itu para bapak dan ibu, sehingga nanti sungguh-sungguh pujian ataupun motivasi yang diberikan itu terwujud nyata di FGD 2 ini. Nah, lalu ada satu saran kayaknya atau pikiran. Memang kita di daerah Sumatera Utara, jadi kalau saya ikuti dari setiap kelompok ke kelompok yang lain, pada umumnya memang nilai budaya itu Dalihan Natolu. Ya, itu saya lihat pada umumnya. Hanya di Tanah Karo ada satu namanya Siwalu Jabu, tidak Dalihan Natolu diambil ya. Tapi di tempat-tempat yang lain Simalungun, Dalihan Natolu juga kita Dalihan Natolu. Ya, saya bukan tak setuju, tapi kalau seandainya ada sekolah yang mau tampil beda dengan menggali dari sekolahnya budaya lokalnya, tidak harus Dalihan Natolu, mungkin bagus juga ada variasi di Yayasan Don Bosco ini kan. Misalnya SMP Santo Tomas 1 saya berharap tidak harus Dalihan Natolu kan, mungkin nilai-nilainya ya mungkin budayanya sudah beda, atau jangan-jangan SMP Santo Tomas 1 ini saya bukan mengajari kan ya arah keintelektualitasnya yang sangat tinggi kan. Nah, supaya sedikit ada beda kita. Nah, ini harapan saya supaya jangan seperti disamaratakan semuanya. Itulah. Tapi jangan pula dipaksa-paksakan. Tapi kalau boleh ya, kalau boleh digali dengan itu sangat bagus sekali saya rasa bahwa kita bervariasi. Jadi terima kasihlah Bapak Ibu sudah berjuang untuk ini ya. Ya, mudah-mudahan seperti yang dibilang tadi oleh Pak Karismanus, pemerintah nanti melihat bahwa kurikulum kita ini sungguh unggul. Ya, bagaimana kalau ditiru kan? Bahkan pernah saya dengar di YouTube ada seorang DPR mengatakan kepada Mas Nadiem, Pak Nadiem, kalau mau melihat pembelajaran, lihatlah pembelajaran Katolik di Papua katanya. Memang di Papua dibilang, pergilah ke Papua katanya, lihatlah di situ bagaimana Katolik mengadakan pembelajaran ini katanya. Kan luar biasa kalau sudah kita disebutkan oleh para tokoh-tokoh ini kan. Nah, itulah harapan kita para ibu dan bapak di ke depan ini. Terima kasih Pak Krismanus sebagai fasilitator, udah capek Bapak. Ya, mudah-mudahan tidak bertambah ubannya, biarlah uban kami yang bertambah terus-menerus Pak ya, supaya menjadi seperti atap seng ini kan. Kalau Bapak mudah-mudahan tidaklah bertambah ya. Terima kasih Ibu Rina ya. Ibu Rina sudah banyak berbuat untuk kami, melayani kami sehingga acara virtual ini berjalan dengan baik. Kalau ada yang kurang lebih, kami mohon dimaafkan. Tapi biarlah saya permisi sekarang Pak Krismanus, mungkin di sesi kedua kami kosong nanti. Ya, masing-masing punya kesibukan nampaknya. Sesi kedua kami kosong. Besok mudah-mudahan kami bisa ikut pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Sitohang. Baik, langsung kami kembalikan kepada Ibu Rina. Baik, terima kasih Bapak Sitohang dan juga Bapak Krismanus serta Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Saya tadi mengikuti dari awal apa saja yang didiskusikan dan saya merasa Bapak Ibu ini sungguh luar biasa ya kerjanya. Apa yang sudah dicari, bagaimana penggalian nilai-nilai ini sudah dilaksanakan dengan tepat, walaupun tadi memang mungkin langkahnya seperti yang tadi Pak Krismanus Simarmata bilang, bahwa Belanda masih jauh. Jadi memang langkah kita ini tidak bisa kita melakukan penggalian nilai-nilai secara cepat dalam waktu 1 bulan, 2 bulan langsung jadi. Memang pastinya masih akan ada penyempurnaan di sana-sini. Saya rasa pertemuan kita hari ini yang telah membuahkan banyak sekali masukan-masukan atau ide-ide baru atau memberikan pencerahan baru tadi dari Bapak LM Sitohang, kemudian dari Bapak Anton, Bapak Julpinsen, Bapak Marulam Nainggolan, dan juga Bapak Ibu yang lainnya sungguh bermanfaat bagi kita semua dan semoga karena FGD kita ini, diskusi kita ini ditonton secara live streaming,
Jadi kami harapkan mungkin dari sekolah-sekolah lain yang menonton pun juga bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi kita siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir di sini. Anda semua luar biasa. Untuk itu kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan dari Bapak Anton Sembiring ya, yang sudah bersemangat sepertinya untuk menutup dengan doa. Silakan ya, Pak Anton. Verhanger kita. Oke. Baik, Mbak Rina, Pak LM, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman instruktur, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kembali kami bersyukur ke hadapan-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia, menyertai dan menguatkan kami, memberikan kepada kami semangat baru untuk mengikuti FGD pada hari ini. Kiranya apa yang kami bagikan bersama sungguh semakin memperkaya dan memperluas wawasan kami, sehingga nilai-nilai baik, nilai-nilai abadi, nilai-nilai ilahi yang kami temukan pada hari ini di unit kerja kami masing-masing dapat kami terapkan di dalam pelayanan kami, terutama di dalam kurikulum dan juga sekolah kami masing-masing. Berilah kami kesehatan, semangat baru untuk terus melanjutkan karya kami ini, sehingga pada akhirnya kami bisa melahirkan kurikulum baru yang akan menjadi ciri khas dan kekuatan bagi setiap sekolah kami. Berkatilah juga para pengurus yayasan kami, sehingga mereka selalu merasakan kedekatan dengan Engkau dan semakin juga merasakan kedekatan dengan kami, sehingga lewat kedekatan itu kami bisa membangun persaudaraan sejati. Dari situ kami dapat menumbuhkan yayasan kami, sekolah kami, terutama melahirkan hal-hal baru di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa buat Yayasan Pengudi Luhur, dalam hal ini didampingi oleh Ibu Rina. Engkau selalu memberikan dia kesehatan berkat melimpah, sehingga dia selalu bersyukur dalam hidup dan merasakan penyertaan-Mu dalam hidupnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Bapak Krismanus, terima kasih Bapak Sitohang, dan terima kasih semua Bapak Ibu yang telah hadir pada diskusi siang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ayo Pak Anton. Literasi unggul berkarakter. Yes. Kalau saya hanya dia di kaca. Kita putri dan bosku belajarlah
ya, mantap. Pak Tumpak Banjar Nahor sebagai pengarangnya. Ini baru pernah ditayangkan di seluruh Indonesia. Wah, ini baru pernah. Mantap. Terima kasih Bu Rina, ditayangkan itu, bangga kami dengan penayangan ini. Baik Bapak Situhang, terima kasih Mr. Denny sebagai admin yang telah memutarkan lagu ini. Mr. Denny, thank you. Selamat siang Bapak Ibu. Kan terkenang selama hidupku.